Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyunityas Retnaulandari. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, kali ini aku mau share informasi tentang Jardine Scholarship. Karena kemarin banyak banget yang request butuh informasi terkait dengan beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke teman-teman, kali ini aku mau share informasi beasiswa di luar negeri ya teman-teman. Dan ini full scholarship. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari aku. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, terkait dengan deskripsi beasiswa Jardine, ini tuh apa sih gitu ya? Jadi untuk beasiswa Jardine buat teman-teman di sini yang punya cita-cita pengen kuliah di universitas yang tentu saja favorit gitu ya, ternama di dunia, yaitu bisa kuliah di University of Cambridge atau juga bisa memilih di University of Oxford. Nah, di sini buat teman-teman, beasiswa ini menawarkan full scholarship. Kalau ini tahunnya memang untuk tahun yang lalu, tapi next pasti setiap tahunnya akan membuka ya untuk beasiswa Jardine Scholarship ini. Nah, penyelenggara beasiswa ini merupakan dari Yayasan Jardine yang didirikan sejak tahun 1982 oleh perusahaan terkemuka di Jardine Matheson Group. Nah, di sini pun ya untuk negara-negara yang boleh mendaftar atau pelajar di negara mana aja sih yang boleh mendaftar di Jardine Scholarship ini, yaitu di Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, China, Thailand, dan juga Indonesia. Dan tentunya di sini beberapa kriteria penting ya kita harus ketahui bahwa sebaiknya kita memiliki kemampuan secara leadership, kemudian keterlibatan dalam bermasyarakat atau organisasi, dan juga prestasi. Untuk informasi lebih lanjutnya, mari kita simak baik-baik penjelasan dari aku. Nah, di sini terdapat beberapa berkas yang harus kita persiapkan sebelum kita apply scholarship-nya. Yang pertama adalah pernyataan pribadi atau personal statement. Nah, di sini yang berisi tujuan, aspirasi, dan juga rencana peserta setelah lulus kuliah, dan juga kegiatan ekstra yang diikuti termasuk olahraga dan keterlibatan dalam bermasyarakat. Nah, kemudian foto ukuran paspor terbaru 4x6 dengan latar belakang putih. Kemudian ada salinan formulir pendaftaran University and College Admission Service ya yang telah dilengkapi. Dan di sini ada salinan ijazah SMA, SMK, sederajat atau sertifikat internasional, itu juga bisa. Dan juga disertai dengan surat referensi dengan tanda tangan kepala sekolah berisikan nilai rapot ya teman-teman. Ini sangat penting sekali, jadi kita harus memiliki nilai rapot yang baik. Kemudian keterangan atau pernyataan yang dapat membantu panitia beasiswa dalam proses penilaian, informasi yang relevan lainnya untuk mendukung proses pendaftaran peserta. Nah, seluruh dokumen di sini persyaratannya harus menggunakan bahasa Inggris dan telah diterjemahkan oleh jasa penerjemah tersumpah. So, buat teman-teman, jadi kalau menerjemahkan harus menuju ke penerjemah yang sudah tersumpah ya. Dan di sini jika peserta belum lulus, nanti pihak sekolah juga bisa memberikan prediksi nilai, nama, dan rincian kontak kepala sekolah pada formulir online yang tersedia harus disertakan. Begitu, ini adalah berkas-berkasnya. Silakan buat teman-teman yang ingin mendaftar di dua universitas yang saya sebutkan tadi bisa untuk segera mempersiapkannya. Oke? Nah, kemudian ada persyaratan khusus tentunya di sini, warga negara dari salah satu negara tempat beroperasinya Jardine Matheson Group.
Nah, di sini apabila peserta sudah pernah menempuh pendidikan dan lulus S1 sebelumnya, maka tidak dapat melamar beasiswa ini ya teman-teman. Jadi benar-benar ini ditujukan untuk kalian yang masih SMA dan akan melanjutkan studi di S1. Kemudian peserta juga tidak dapat mendaftar beasiswa ini apabila telah mendapatkan beasiswa penuh dari instansi lainnya untuk kuliah di luar negeri. Dan ada persyaratan minimum kemampuan bahasa Inggris untuk Cambridge University dengan skor IELTS 7,5, TOEFL IBT 110. Kemudian untuk Oxford University IELTS 7,0 dan TOEFL IBT 100 teman-teman. Silakan sebelum tes sebaiknya prepare terlebih dahulu ya teman-teman untuk memastikan seberapa siap kalian untuk mengikuti tes IELTS atau TOEFL IBT. Mengingat ini ya biaya yang dikeluarkan untuk tes IELTS maupun TOEFL IBT tidak murah ya teman-teman. Jadi silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian tingkat persaingannya gimana sih gitu? Jelas sekali tingkat persaingan dari beasiswa JARDIN ini kan tadi ya sesuai dengan lokasi atau negara-negara di mana pelajar itu dari negara Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Cina, Thailand dan juga Indonesia. Ini adalah persaingan kalian dari negara-negara ini ya pelajar. Ya, jadi lumayan banyak ya untuk tingkat persaingannya ketat. Kemudian berapa lama waktu untuk proses beasiswa? Biasanya sekitar 4 bulan dari batas akhir pendaftaran hingga wawancara akhir teman-teman. Jadi nanti akan ada ditutup ya, biasanya closingnya itu nanti tesnya adalah berupa wawancara. Kemudian bagaimana cara mengetahui diterima atau tidaknya beasiswa ini? Tentu saja nanti kalian sebagai pendaftar akan mendapatkan pemberitahuan melalui email apabila pendaftar tidak mendapatkan undangan untuk proses wawancara, maka pendaftaran dinyatakan tidak lolos seleksi ya teman-teman. Oke, kemudian sebenarnya benefitnya apa sih? Jelas benefitnya yang pertama adalah biaya kuliah 100%, berarti kan full scholarship, dan juga mendapatkan biaya living cost ya. Di sini ada biaya buku, perlengkapan, tunjangan dan yang lainnya. Nah, cakupan beasiswa secara lebih detail, di sini kalian mendapatkan biaya kuliah ya. Kemudian biaya buku-buku dan juga perlengkapan tadi, tunjangan tahunan yang mencakup biaya tempat tinggal, kemudian biaya makan dan juga biaya insidental lainnya. Nah, di sini juga ada biaya immigration ya, HOLTS gitu. Di sini saat mengajukan visa gitu. Kemudian tiket pesawat Indonesia, UK, PP, kelas ekonomi untuk awal dan akhir masa beasiswa. Kemudian juga beasiswa juga mencakup regular gatherings dan juga summer internships. Nah, ini benefit yang kalian dapatkan ketika apply JARDIN Scholarship teman-teman. Lalu bagaimana terkait dengan info pendaftaran dan juga timeline? Nah, ini memang timeline tahun sebelumnya ya teman-teman, udah lama ini ya, tahun 2020. Tapi di sini silakan buat teman-teman, biasanya kan setiap tahun beasiswa itu akan membuka membuka pendaftaran. Jadi kira-kira gitu ya, sekitar pendaftarannya ya di bulan Oktober, nanti coba dicek tahun 2023. Kemudian untuk pengumuman seleksi awal gitu ya nanti November, dan juga wawancara pertama itu juga di bulan November. Tapi biasanya memang waktu akan ada perubahan ya untuk bulan tanggal gitu. Jadi silakan tetap kalian bisa selalu cek di websitenya JARDIN Scholarship. Nah, kemudian nanti mendaftar itu kalian sebelum mendaftar ya beasiswa JARDIN ini, kalian itu ada pengisian formulir pendaftaran online. Biasanya akan diisikan di link ini ya teman-teman. Silakan nanti bisa di klik begitu di link ini untuk pengisian formulir pendaftaran. Nah, kemudian nanti wawancara akhir itu akan diselenggarakan di Hong Kong. Biaya perjalanan ditanggung oleh pihak JARDIN Scholarship.
Nah, ini untuk persyaratan. Persyaratan di sini lulus SMA ya teman-teman, jelas warga negara salah satu di negara tempat beroperasinya Jardine Matheson Group tadi, sehat jasmani dan rohani. Kemudian ini tadi yang sudah saya jelaskan, kalau sudah kuliah di S1 dan sudah lulus tidak boleh mendaftar di ini beasiswa Jardine. Kemudian untuk ini ya, misalnya penerima beasiswa penuh juga tidak boleh mendaftar. Nah, kemudian nanti memenuhi persyaratan akademik untuk mendaftar pada salah satu college pilihan beasiswa Jardine termasuk, nah diantaranya ini ya teman-teman. Nah, di sini banyak banget, ada Trinity pada University of Oxford, serta Douay, Magdalen, Peterhouse, dan juga Trinity pada University of Cambridge. Ini persyaratannya untuk minimal, jadi bisa teman-teman maksimalkan untuk hasilnya. Ini batas minimalnya teman-teman harus target skor sekian. Nah, oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari aku terkait dengan Jardine Scholarship yang ditujukan ke dua universitas ya. Jadi bisa di University of Cambridge dan juga University of Oxford. So buat teman-teman silakan bagi yang benar-benar pengen banget ke salah satu universitas impian kalian tadi, untuk bisa prepare banget sejak sekarang ya teman-teman, jangan ditunda-tunda begitu. Dan juga buat teman-teman bagi yang masih ingin bertanya bisa langsung meninggalkan di kolom chat komentar, atau kalian juga bisa follow me on Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Dan pasti aku akan jawab pertanyaan kalian. Okay, thank you very much for your nice attention, and don't forget for like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.